Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang berjalan telah memberikan asupan gizi bagi balita, pelajar hingga ibu hamil. Di balik paket MBG yang diterima penerima manfaat, ada cerita penerapan standar yang tinggi dan ketat dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kami hadirkan sepenggal cerita dari SPPG Cicendo 01 Lanut Husein Sastra Negara, Kota Bandung, Jawa Barat dalam upaya menghadirkan menu MBG berkualitas untuk penerima manfaat. Beroperasi sejak Januari tahun 2025, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Cicendo 01 yang terletak di kawasan Lanut Husein Sastra Negara menjadi salah satu dapur program makan bergizi gratis atau MBG terbesar di Kota Bandung, Jawa Barat. Memiliki 50 relawan, SPPG Cicendo 01 menerapkan standar tinggi dan prosedur yang ketat dalam memproduksi MBG. Setiap harinya, SPPG ini memproduksi lebih dari 2.000 porsi MBG. Paling tertinggi kita tuh bisa 4.100 sehari porsi. Iya, itu kemampuan maksimal kita. Bukan kemampuan maksimal, kemampuan yang paling pernah kita coba. Tapi kan karena pemerataan, itu aturan dari BGN juga, kita harus ikut bahwa peraturannya kita 3.000 porsi, di bawah 3.000 porsi. Dalam menyiapkan menu MBG, SPPG Cicendo 01 membagikan dalam dua jenis, yakni menu basah dan menu kering. Menu basah terdiri dari lauk pauk yang dimasak di dapur SPPG, sementara menu kering mulai dari roti, keju, dan buah-buahan. Umumnya kita basah, tapi jika lapangan tidak mendukung, kita mengeluarkan menu keringan. Salah satu faktor yang membuat kenapa kita keringan, libur sekolah, ujian sekolah, yang itu butuh waktu 1 minggu, 2 minggu, kadang 3 minggu ya Pak. Di situ kita harus berpikir bagaimana agar MBG ini tetap tersalurkan walaupun siswanya ujian, walaupun siswanya outing keluar. Proses memasak menu basah dilakukan pada pukul 2 dini hari dan dibagi menjadi 3 kelompok atau batch. Batch 1 merupakan makanan dengan porsi kecil yang diperuntukkan bagi balita, siswa taman kanak-kanak, hingga siswa kelas 3 SD. Relawan akan menyiapkan makanan ini terlebih dahulu sebelum yang lain. Sementara batch 2 dan batch 3 dengan porsi makanan lebih besar diperuntukkan bagi siswa kelas 4 SD hingga siswa SMA, serta ibu hamil. Untuk menjaga kualitas, dikala kita produksi sangat banyak, salah satunya dengan mencicil batch masak. Ada batch 1, batch 2, batch 3, itu untuk kita mengejar kualitas dan kesegaran produk dari makanan bergizi. Karena kita menghindari makanan yang lewat critical point. Critical point-nya itu dikala makanan sudah berkenaan dengan suhu ruangan. 2 jam, 3 jam, sampai 5 jam itu adalah tempatnya bakteri bertumbuh. Itulah kenapa kita masak itu dicicil. Jadi dari sini sudah jadi 2 jam atau 3 jam itu sudah dimakan gitu. Selama proses memasak, ahli gizi melakukan pendampingan dan pengawasan. Hal ini untuk memastikan bahwa bahan baku diolah dengan benar hingga aman dikonsumsi. Nah, dari pemasakannya juga biasanya kalau dari saya sendiri itu suka ngukur suhunya.
Jadi kayak misalkan masak ayam goreng, setelah ayamnya udah mau matang itu biasanya diukur suhunya. Kalau memang lebih dari 90 ya itu sudah dengan waktu sekitar 15-20 tergantung diolahnya itu dengan apa. Dan kalau sudah sesuai ya berarti ayam itu bisa aman gitu untuk dibagikan secara menyeluruh. Kalau untuk kering, biasanya kan kita memang udah pakai ini ya, makanan kering kan udah matang kayak gitu. Untuk menu kering, ahli gizi pun tak lepas tangan. Kandungan gizi dalam menu kering menjadi perhatian ahli gizi. Menu kering yang berupa roti hingga keju dipastikan memiliki asupan gizi yang sama dengan menu basah. Setiap menu harus memiliki kandungan gizi yang sesuai standar dan tidak mengandung banyak pemanis. Tak heran, buah, roti hingga tempe menjadi salah satu pilihan dalam menu Kalau itu biasanya yang pertama saya suka meminimalisir untuk penggunaan gula. Karena kalau semisal makanan kering itu kan suka pakai makanan kemasan. Nah, alhamdulillah di sini kita udah nggak pakai ultra processed food. Jadi pakainya UMKM kayak roti, terus juga susu biasanya dipilihnya dari yang plain seperti itu. Dan juga karena keringan ini memang terbatas ya, kita nggak bisa ngasih sayur. Jadi kita utamakan di buah. Jadi pemberian buah dari karbonnya itu dari roti dan juga proteinnya itu macam-macam bisa dari keju, susu, telur dan juga tempe itu kita maksimalkan di sana. Melayani 8 sekolah dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta masyarakat berkategori 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, SPBG Kota Bandung Cicendo 01 telah memproduksi lebih dari 1 juta porsi MBG. Untuk membuat porsi dalam jumlah besar, SPBG ini didukung sejumlah fasilitas. Selain untuk kecepatan produksi, fasilitas modern juga untuk memastikan bahwa MBG higienis dan aman dikonsumsi. Meski didukung fasilitas modern, kebersihan lingkungan tetap menjadi fokus SPBG Cicendo 01. Selama 24 jam, petugas kebersihan bekerja untuk memastikan lingkungan dapur tetap bersih. Desain dapur juga dibuat tertutup guna menghindari masuknya serangga, debu, atau cemaran lainnya. Bahwa bangunan di sini selalu tertutup rapat, menghindari adanya serangga masuk, cemaran dari luar, itu. Untuk kebersihan sendiri, kita cleaning service ada 3 orang, dibagi 3 jam kerja, 8 jam masing-masing, jadi 24 jam terpantau, selalu terpantau. Tingginya standar yang ditetapkan dan ketatnya SOP yang diterapkan membuat MBG yang didistribusikan SPBG Cicendo 01 terjamin mutunya dan kualitasnya. Tak heran jika SPBG ini ditunjuk sebagai dapur percontohan nasional. Usai dikemas, relawan SPBG Cicendo 01 bergerak menyalurkan ribuan paket MBG ke penerima manfaat. Selain untuk balita dan ibu hamil, paket MBG disalurkan ke 8 sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Salah satunya ke SMP Angkasa, Kota Bandung. Setiap harinya SMP Angkasa menerima 337 porsi MBG. Tak hanya memenuhi asupan gizi, program MBG telah membentuk kepribadian siswa menjadi lebih baik. Ini akan muncul budaya baru, yaitu budaya karakter siswa yang makin berkembang, yaitu mulai dari berdoa, disiplin mengantri, dan lain sebagainya. Pendampingan terhadap oleh guru, mulai dari berdoa, memastikan mereka mencuci tangan dengan bersih, menggunakan alat makan dengan bersih juga, itu merupakan sebuah SOP juga. Keberadaan program MBG mendapat sambutan positif dari pelajar di SMP Angkasa. Menu yang bervariatif membuat siswa senang menerima MBG. Tak hanya itu, menurut mereka, MBG membantu memenuhi kebutuhan asupan gizi.
Pemberian MBG juga membuat mereka bisa menghindari jajanan yang tak sehat dan menghemat uang. Saya sangat senang dan saya sangat takjub gitu ya, karena dengan adanya program ini kita dapat mendukung gizi di usia remaja juga anak-anak pada saat ini. Karena bagi mungkin usia-usia remaja seperti kita membutuhkan gizi yang cukup, dan dengan adanya MBG ini gizi kita akan lebih tercukupi. Dan juga tanggapan saya dengan adanya ini juga anak-anak seusia saya, bahkan remaja ataupun anak-anak bisa menghindari jajan-jajanan yang tidak sehat, dan mereka bisa lebih mementingkan dengan MBG ini. Menu yang disajikan itu bervariatif ya, tergantung biasanya SPPG yang ada itu menyesuaikan dengan kesukaan para anak-anak, jadi dapat menyesuaikan gitu, dan menurut saya rasanya juga enak karena bergizi tapi masih tetap bisa dinikmati gitu. Kalau menu yang paling saya sukai selama ini itu mie ayam sih, karena selain enak rasanya, kebutuhan nutrisinya juga terpenuhi, tapi tidak, kan biasanya makanan yang bergizi itu dianggap boring gitu ya, bosan, membosankan, hambar. Tapi menurut saya mie ayam ini lebih berasa dan menyesuaikan dengan kesukaan saya sendiri gitu. Sambutan positif juga datang dari orang tua siswa. Menurut sejumlah orang tua siswa, MBG telah memberikan banyak dampak positif untuk anak-anak mereka. Selain memenuhi asupan gizi, program prioritas Presiden Prabowo telah mengubah kebiasaan siswa penerima manfaat. Usai menerima MBG, siswa menjadi lebih sering menabung. Juga buat anak sendiri, anak bisa nyimpen uang nih gitu. Mereka jadi ada tabungan, kadang mau beli apa-apa anak tuh udah bisa beli sendiri sekarang gitu. Mungkin kalau di rumah alhamdulillah cukup, tapi kalau di sekolah kan kita nggak tahu. Nah, jadi adanya MBG jadi bisa terpenuhi dengan adanya MBG ini. Mudah-mudahan menunya tambah diperbaiki, bisa lebih lama lagi, bisa mencakup seluruh sekolah di Indonesia, termasuk di pelosok yang justru lebih membutuhkan. Ada ucapan? Oh ya, ucapan terima kasih buat Bapak Presiden Prabowo yang udah memenuhi gizi anak-anak sekolah Indonesia. Mudah-mudahan lebih maju, menunya lebih baik lagi dan lebih sukses. Dampak positif MBG tak terhenti di penerima manfaat. Masyarakat yang menjadi relawan di SPBG turut merasakan dampak perbaikan ekonomi keluarga mereka. Salah satu relawan, Astri Lestari, mengaku setelah dirinya menjadi relawan SPBG, kehidupan ekonominya berubah secara signifikan. Ibu dua anak ini kini dapat membuka asa anak-anaknya untuk terus bersekolah mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Alhamdulillah keuangan keluarga saya jadi lebih baik, Pak. Sebelumnya semenjak saya mempunyai dua anak, hanya mengandalkan dari pendapatan suami itu kan pasti kurang ya Pak ya. Semenjak saya kerja di sini, keuangan lebih terbantu Pak. Alhamdulillah Pak, saya bisa menyekolahkan anak saya Pak ke jenjang yang lebih tinggi. Tadinya saya sempat berpikir, apa saya mampu untuk menyekolahkan anak saya yang sudah besar. Tapi alhamdulillah sekarang anak saya yang satu bisa lanjut ke SMK, anak saya yang satu lagi bisa lanjut ke SMP. Jadi secara keuangan menjadi lebih terbantu Pak. Berangkat dari dorongan melahirkan generasi unggul untuk menghadapi Indonesia Emas 2045, manfaat program MBG terus dirasakan masyarakat. Pemenuhan asupan gizi hingga dampak ekonomi menjadikan program prioritas ini berada di rel yang tepat. Peran serta seluruh pihak dibutuhkan untuk keberhasilan program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto demi lahirnya generasi unggul yang berdaya saing. Faisal Fazri, Putra Adi, Jawa Post TV, Bandung, Jawa Barat.